Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurmalas, Tambuk M1B11920, kelas Ilmu Lingkungan A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi lingkungan. Latar belakang, sejarah mencatat pada awal revolusi pertanian telah menggunakan berbagai jenis bahan kimia yang begitu saja dibuang ke lingkungan. Demikian juga limbah industri pada awalnya dibuang tanpa melalui proses pengolahan ke lingkungan, yang merupakan penyebab cepatnya menurunnya kualitas lingkungan. Menurut Rachel Carson, sekitar tahun 1962, menerbitkan buku yang berjudul tentang Silent Spring. Dalam bukunya menggambarkan secara statistik terjadi peningkatan kematian burung-burung dan ikan akibat pemakaian pestisida yang berlebihan. Sehingga kemudian hari, keadaan tersebut akan dapat meracuni manusia. Tulisan Carson membangkitkan kesadaran manusia akan bahaya HORS atau bahan kimia di lingkungan. Untuk itu diperlukan perlindungan terhadap lingkungan, yaitu penetapan batas minimal senyawa berbahaya yang diizinkan di lingkungan. Kesadaran ini melahirkan berbagai peraturan dan regulasi yang bertujuan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan aman. Di mana rumusan masalahnya terbagi ada beberapa poin. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Yang kedua, sifat alaminya lingkungan. Yang ketiga, persistensi zat kimia di lingkungan. Keempat, proses bioakumulasi. Kelima, pencemaran udara. 6, sulfur, oksida, dan hujan asam. 7, polusi udara dan kesehatan. 8, pestisida. Di mana tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pencemaran lingkungan, kedua, untuk mengetahui sifat alaminya lingkungan, yang ketiga, untuk mengetahui persistensi zat kimia di lingkungan, keempat, untuk mengetahui proses bioakumulasi, kelima, untuk mengetahui pencemaran udara, keenam, untuk mengetahui sulfur dioksida dan hujan asam, ketujuh, untuk mengetahui polusi udara dan kesehatan, kedelapan, untuk mengetahui pestisida. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah maksudnya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sifat alaminya lingkungan. Secara alami, terdapat berbagai macam senyawa kimia di alam yang berpotensial mempunyai efek toksis. Keberadaan dari masing-masing senyawa, polusi udara, gas buang, mesin-mesin industri, kendaraan bermotor, pada temperatur normal, gas nitrogen dan oksigen yang sebagian besar udara atmosfer tidak bereaksi satu sama lain. Pada temperatur tinggi, di dalam kendaraan bermotor, mereka saling bereaksi membentuk nitrogen oksigen yang kemudian terlepas dari gas buang dan masuk ke dalam atmosfer. Segera setelah berada di atmosfer, nitrogen oksida bereaksi dengan oksigen untuk membentuk nitrogen dioksida, suatu gas yang menyebabkan terjadinya kabut kecoklatan yang menyelimuti udara perkotaan. Biasanya gas NO2 tetap berada di udara atmosfer sekitar selama 3 hari. Sejumlah kecil dari NO2 dapat bereaksi dengan uap air membentuk asam nitrat, yang kemudian dapat mengalami presipitasi dan tersapu dari udara atmosfer melalui hujan. Seperti halnya gas NO2, sulfur dioksida juga dapat tersapu dari udara atmosfer. Asam sulfat, di mana kedua asam ini bertanggung jawab terhadap hujan asam perkotaan.
Asam nitrat di atmosfer dapat juga bereaksi dengan amonia di udara membentuk partikel amonium nitrat yang secara berkala juga dapat jatuh di permukaan bumi atau tersapu dari atmosfer oleh hujan. Yang C, persistensi zat kimia di lingkungan, di mana persistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan yang terbagi ada 3, yaitu tanah, air, dan udara, atau sebagai waktu parut dari degradasi zat kimia di lingkungan. Penguraian zat kimia di lingkungan berlangsung melalui proses biotik dan abiotik. Yang pertama, degradasi abiotik terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya atau fotolisis dan air hidrolisis. Yang kedua, degradasi biotik. Degradasi ini dapat berlangsung lebih cepat apabila dibantu oleh proses enzimatis dan mikroorganisme. D. Proses bioakumulasi, yang dimana bioakumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan atau akumulasi zat kimia pada organisme baik penyerapan langsung dan lingkungan abiotik seperti air, udara, tanah maupun melalui rantai makanan. Yang bagian C, pencemar udara. Pencemaran udara pada umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia yang konsentrasinya cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuhan, dan berbagai lainnya. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam kelompok polutan udara primer dan polutan udara sekunder, di mana polutan udara dapat memberi gangguan pada kesehatan dari iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, efek jangka pendek atau akut terhadap saluran pernapasan. Yang kedua, efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernapasan. Yang ketiga, kanker paru-paru. Dan yang keempat, efek terhadap bukan saluran pernapasan. Bagian F, sulfur dioksida dan hujan asam. Sulfur dioksida atau SO2 yang dihasilkan akibat pembakaran bahan bakar fosil di udara akan bereaksi dengan uap air dan oksigen menghasilkan asam sulfur. Di mana reaksinya pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh tingkat kelembapan udara yang dikatalis oleh garam, mangan, dan besi. Di atmosfer karbon dioksida dalam keseimbangan air sehingga perpitistasinya menghasilkan pH sekitar 5,7. Seperti sulfur fluoriksida, nitrogenoksida dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen membentuk asam nitrat dan nitrit. Hujan asam penghancur pada penurunan pH daerah perairan. pH perairan yang rendah mengakibatkan pelepasan logam-logam toksin yang kemudian diserap oleh sediman atau biota perairan. Hujan asam, khususnya asam sulfit, dalam tanaman dapat menghasilkan ion magnesium dari cincin tetrapirol pada molekul klorofil sehingga mengubah klorofil menjadi piofistin, suatu pigmen yang tidak aktif terhadap fotosintesis. Bagian G, polusi udara dan kesehatan, di mana polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan dengan iritasi mata dan sakit kepala, sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dalam ini terbagi menjadi 4 kelompok, yang efek jangka panjang atau akut terhadap saluran pernapasan, yang kedua efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernapasan, yang ketiga kanker paru, dan yang keempat efek terhadap saluran pernapasan. Yang termasuk efek saluran pernapasan akut adalah serangan atmis, saluran nafas yang hiperaktif, infeksi saluran pernapasan yang perubahan fungsinya, paru yang variabel. Sedangkan efek kronik terjadi akibat pemaparan jangka panjang terhadap polusi udara, yaitu seperti kanker paru-paru,
penyakit paru bronkitis atau kronis, perubahan dalam kelembakannya, dan proses penenuan paru-paru. Zat pencemar di udara yang bersifat karsinogen dapat menyebabkan kanker paru-paru seperti hasil samping pembakaran atau benzoypirines dan kiokin. Timbal atau di udara yang terserap dapat menimbulkan gangguan saraf pada anak-anak, termasuk ukuran kemampuan pelajar atau penurunan IQ dan hipervigitas kerusakan ginjal. Bensin yang biasa merupakan cemaran udara pada industri karet dan bahan kimia industri, penyulingan minyak bumi diketahui dapat menyebabkan leukemia pada pekerjaan-pekerjaannya. Karbon dioksida mungkin berperan dalam perkembangan penyakit jantung ischemik atau ischemic heart disease, di mana otot-otot jantung tidak mendapat cukup oksigen dalam waktu yang lama dan jaringan-jaringannya perlahan-lahan akan mati. Hepatitisida. Hepatitisida adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangan atau serangga, tumbuh-tumbuhan atau herbisida, jamur dan lumut atau fungisida, tikus besar dan kecil, rodentisida atau kutu-kutu akaridisida, bakteri atau bakterisida, burung atau fasida, cacing gelang atau nematisida atau bahan lainnya yang digunakan untuk membunuh binatang yang tidak dikehendaki atau disengaja ditambahkan ke lingkungan. Penggunaan pestisida telah diakui pemberi keuntungan bagi manusia, namun mengingat bahayanya yang ditimbulkan perlu dipertimbangkan suatu penggunaan pestisida yang rasional. Contohnya seperti masalah penggunaan pestisida, yaitu sampai tahun 1995 sekitar 100 juta manusia di seluruh dunia terinfeksi oleh malaria. Penggunaan insektisida atau DDT dalam pengendalian nyamuk sebagai faktor penyakit ini dari jauh bermanfaat, mampu menekankan angka kematian sampai 6 juta pada tahun 1936 dan sekitar 2,5 juta pada tahun 1970. Dampak lingkungan penggunaan pestisida berkaitan dengan sifat mendasar yang penting terhadap efektivitasnya sebagai pestisida terbagi menjadi dua. Yang pertama, pestisida cukup beracun untuk dipengaruhi seluruh kelompok atau toksinobiota, termasuk makhluk bukan atau sasaran sampai batas tertentu, bergantung pada faktor fisiologis dan ekologis. Yang kedua, banyak pestisida tahan terhadap degradasi lingkungan sehingga mereka dapat tahan dalam daerah diberi perlakuan dan dengan demikian efektivitasnya dapat diperkuat. Namun sebalik sifatnya ini juga memberi pengaruh jangka panjang dalam ekosistem alaminya. Kesimpulannya, toksikologi lingkungan adalah suatu studi yang mempelajari dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruh terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungannya. Baik, ini saja dari saya pemaparan materi saya tentang ekotoksikologi lingkungan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.